Halo teman-teman sekalian, kali ini kita punya soal nih dari rekrutmen BUMN, ini tentang data analitik. Jadi soal ini saya dapat dari teman saya yang sudah bekerja di BUMN ini sejak tahun yang ya beberapa tahun lalu. Jadi ini soalnya dikasih ke saya setelah dia kerja sekian lama. Dan mari kita coba bahas ya teman-teman. Kali aja soal ini keluar lagi pada saat teman-teman rekrutmen ya. Oke, langsung saja ke soalnya. Nah, kita dikasih waktu 10 menit dengan jumlah soal 15 soal ya. Dengan tabel seperti ini dan pertanyaan, kemudian ada 6 pilihan jawaban ya. Mari kita cermati dulu datanya, yakni ada penduduk dengan usia 15 plus yang bekerja di Indonesia ya, dengan tingkat pendidikannya ini, tahun bekerjanya ini, dengan jumlah dan presentasinya di tabel ini. Oke, langsung ke pertanyaan. Jika kita asumsikan bahwa ada jumlah lapangan kerja yang sama untuk setiap kategori pendidikan, pada kategori apakah terjadi persaingan kerja paling tinggi? Ya, sesuai asumsi, maka kata kuncinya adalah ada jumlah lapangan kerja yang sama. Artinya tidak ada beda-beda ini. Tidak ada pembeda peluang yang dimiliki oleh seorang lulusan SD, lulusan SMA, dan seterusnya ya. Jadi peluangnya sama. Yang dicari adalah persaingan kerja yang paling tinggi itu ada di pendidikan mana gitu ya. Ya, sekilas kita udah langsung tahu karena SD selalu ranking 1 berturut-turut ya. Mari kita lihat. SD peringkat 1, SD peringkat 1 lagi, seterusnya, dan kalau kita coba jumlahkan itu hasilnya sekian ya. 142,6%. Kalau kita bagi dengan 5, maka hasilnya SD ini mendominasi sebesar 28,52% nih. Dari 5 kali periode berturut-turut ya teman-teman ya. Jadi sangat besar ya dominasi lulusan SD. Jawabannya SD. Lanjut dengan tabel yang masih sama. Pertanyaannya, pekerja dengan latar pendidikan apakah yang total jumlahnya paling banyak kedua sejak tahun 96 ke 2004 ya. Oke, jadi kita mencari setelah SD itu pendidikan apakah yang menyerap pekerjaan paling banyak nih teman-teman ya. Kira-kira nih ya SMU ya. Jadi kalau kita lihat 22,4, 19, 23 ya, ini rasa-rasanya selalu ranking 2. Coba kita buktikan dengan perhitungan ya. Ini tadi SD 142,6%. Sementara SMU diakumulasi pada tahun sekian ini 105 ya, paling banyak kedua. Maka jumlahnya, jawabannya adalah SMU ya, masih mudah. Oke, sementara itu yang soal yang saya dapatkan untuk tabel yang tadi. Ini kita ada tabel baru dengan data yang baru juga. Mari kita cermati lagi jumlah pelanggan listrik menurut golongan pengguna dan cabang tahun 2008 ya. Ada golongan pengguna, wilayahnya Gambir, Kebayoran, Kramat Jati, Tangerang, dan dengan total sekian ya. Pertanyaannya, berapa kali lebih banyakkah jumlah total pengguna golongan rumah tangga dibandingkan pengguna golongan pemerintah ya? Golongan rumah tangga dibanding pemerintah ya. Jadi langsung kita hitung ya, 296 sekian dibagi 427, 427 ini hasilnya 69,5 ya, jawabannya yang 1 ya. Kalau teman-teman salah perhitungan maka hasilnya akan sekian ya, nggak ada di pilihan ya teman-teman. Tapi kalau kita coba kulik lagi 0,01439 ini kalau dikali dengan 69,9 ini hasilnya adalah 100% ya. Jadi tetap aja kalau ada pertanyaan pemerintah dibanding rumah tangga, maka jawabannya ini. Tapi pertanyaannya ini ya jawabannya ini. Oke ya. Masih mudah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di daerah mana jumlah pelanggan golongan bisnis tertinggi ya? Ini golongan bisnis yang tertinggi di mana? Bisnis yang tertinggi di Gambir ya, jawabannya yang nomor 3. Sederhana sekali, ini hanya perlu kecermatan ya. Soal bonus ini. Oke, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Berapakah jumlah total pelanggan listrik di Jakarta untuk semua golongan tahun 2008? Pada tahun 2008 ini di Jakarta. Nah, perlu kita cermati teman-teman.
Tangerang itu bukan Jakarta, teman-teman. Tangerang itu adalah Banten. Maka kalau kita hitung, ini harus dikeluarkan dari perhitungan. Setelah saya hitung nih, ini nggak ada jawabannya. Maka menurut saya jawabannya tidak bisa menentukan. Coba kalau teman-teman ada jawaban lain atau menemukan jawaban yang benar, tulis di kolom komentar ya. Bantu saya mengoreksi, mungkin saja saya salah ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari tabel di atas, daerah manakah yang merupakan daerah bisnis? Daerah bisnis, sedangkan di sini daerah bisnis. Bisnis. Yang ditanyakan ini daerah bisnis ya teman-teman, bukan daerah dengan daerah bisnis dengan jumlah terbanyak. Bisnis dengan jumlah terbanyak itu sudah pernah ditanyakan di pertanyaan sebelumnya. Jadi saya agak bingung nih jawabannya yang untuk pertanyaan ini, daerah manakah yang merupakan daerah bisnis itu yang mana ya? Kalau menurut saya itu bisa semuanya atau tidak bisa menentukan ya teman-teman. Tapi kalau daerah bisnis yang jumlahnya tertinggi, jawabannya Gambir. Sedangkan ini udah pernah ditanyakan nih dari soal yang sebelumnya. Jadi saya ragu untuk menjawab antara Gambir lagi kah jawabannya, semuanya, atau tidak bisa menentukan. Semuanya daerah bisnis karena ada angkanya, kecuali ada salah satu yang 0 gitu teman-teman ya. Atau jawaban nomor 6 nih. Ini saya agak bingung, jadi saya ragu-ragu memberikan jawabannya ini. Apakah ini benar-benar benar gitu ya. Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar kalau ada masukan atau jawaban yang menurut teman-teman yang benar yang mana ya. Terima kasih. Lanjut, ini adalah soal nomor 11. Dengan tabel baru, ini ada data pergerakan lalu lintas udara gabungan 13 bandara udara tahun 2003 sampai 2007 ya. Semakin banyak tabelnya yang perlu kita cermati teman-teman. Ini bulan, ini penerbangan, ini penumpang, ini tahun ya. Nah, pertanyaannya, jika diasumsikan bahwa penerbangan dilakukan setiap hari, maka berapa rata-rata penerbangan per hari selama bulan November hingga Desember 2005? November hingga Desember, maka kita perlu breakdown. Ini November dan Desember, berarti yang perlu kita highlight yang ini aja. Bulan November sudah pasti 30 hari teman-teman ya, nggak mungkin 31 hari atau 29 hari. Begitu juga bulan Desember ini sudah pasti berjumlah 31 hari ya. Teman-teman silahkan cross check. Jadi ini pembaginya ini harus benar. Kalau ini langsung kita isi 30, nanti jawabannya tidak akurat ya teman-teman. Maka pada tabel ini 27.900 ditambah 30.100 ini kita jumlah, kita bagi 61 hari ya, sesuai pertanyaan bulan November dan Desember ini. Maka hasilnya adalah 950, sekian ini. Kalau dibulatkan itu jadi 951 penerbangan ya. Jawabannya adalah yang nomor 1, 951 penerbangan ya. Masih dengan tabel yang sama, dengan pertanyaan yang berikutnya, yakni berapa rata-rata jumlah penumpang per bulan untuk kuartal 1 tahun 2004 ya. Kuartal 1 artinya adalah 3 bulan pertama ya, tahun 2004, sorry. Penumpang pada tahun 2004 ya, jangan salah tabel di penerbangan ya. Ini kan yang ditanyakan penumpang, maka yang di highlight adalah tahun 2004 pada kuartal pertama ya. Maka kita lakukan perhitungan dengan menjumlahkan semua ini, 22 sekian, 21 sekian, 18 sekian, ini kita akumulasikan dibagi 3 bulan, maka hasilnya 2000333 ya. Jawabannya adalah yang nomor 1. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika diasumsikan keuntungan yang diperoleh per penerbangan adalah 12 juta rupiah, maka berapakah keuntungan yang diperoleh selama kuartal 2 tahun 2004 ya, kuartal 2. Per penerbangan, berarti bukan tabel yang ini penerbangan di sini ya teman-teman. Tahun 2004 kuartal kedua ya, artinya ini ya. Ya, 27.800, 29.700, 30.300. Ini kita jumlahkan semua teman-teman, dikali 12 juta ya teman-teman ya. Sorry, ini salah, ini typo, bukan 13, maksudnya 12 juta. Hasilnya adalah 87.800 penerbangan
dikali 12 juta, ini per penerbangan untungnya 12 juta, maka hasilnya adalah 1000 sekian juta atau setara 1,05 triliun. Hasilnya nomor 5 jawabannya, ada jawabannya. Nah, ini tabelnya kepotong ya teman-teman, fotonya ini terbatas, tapi yang kita perlukan adalah pertanyaannya karena tabelnya sama dengan tabel yang sebelumnya. Ini pertanyaan adalah, sebuah perusahaan penerbangan menerapkan strategi pemberian diskon untuk meningkatkan jumlah penumpang agar tidak sepi. Jika dilihat pada tabel di atas, pada bulan apakah strategi tersebut paling tepat untuk dilakukan ya? Saya coba ketik ulang di sini soalnya ini tabelnya, ini pertanyaannya, ini pilihan jawabannya ya. Maka yang kita cari agar penumpang tidak sepi, maka yang kita cari adalah yang tersepi teman-teman. Yang tersepi itu untuk dikasih promo ya, supaya tidak sepi ya. Maka setelah kita lihat jumlah penumpangnya, ini ya, kita fokuskan ke jumlah penumpang, ini kita yang perlu hitung tuh 2 digit aja, 2 atau 3 digit yang terdepan aja ya. Jadi Januari sampai Desember dibandingkan semua, mana yang paling sepi, itulah jawabannya. Yang paling sepi ditemukan untuk dilakukan strategi pemberian diskon ya. Jadi saya coba lakukan perhitungan itu, kurang lebih hasilnya sekian ya, langsung hasilnya aja. Januari ini kalau saya hitung itu sekian ditambah ini, hasilnya itu ada 11,46 juta, Februari sekian ya. Kalau teman-teman hitung lebih detail lagi silahkan, tapi secara keseluruhan ini yang paling sepi itu mencolok di bulan Februari sama Maret nih. Tapi Maret tetap lebih ramai, jadi diskon harus diberikan pada bulan Februari agar penumpang lebih ya suka ya, lebih mau memakai diskon ya, biar penerbangannya tetap ramai, penumpangnya tetap banyak ya. Maka jawabannya adalah Februari. Oke, itu saja teman-teman. Nggak semua soal saya dapatkan, tapi itu yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman mau versi PDF-nya, nanti saya kasih, tulis saja alamat email teman-teman di kolom komentar ya, nanti saya email. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe, nanti saya akan share lagi soal-soal yang lain tentang bahasa Inggris, tentang logika bahasa, tentang fisika, dan lain-lainnya, nanti akan saya share. Oke, cukup sekian, terima kasih. Stay hungry and follow your dream.